melanjutkan yang hari Minggu lalu mengenai pembagian pecahan. Khusus hari ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah penyelesaian pembagian khususnya soal cerita. Baik, bagaimanakah langkah-langkah menyelesaikan soal cerita itu? Gini, pertama, baca dan pahami soal apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Baca berulang-ulang, bisa dua, bisa 3 kali ya, sampai kalian paham apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Lalu langkah kedua, tulis kalimat matematikanya. Apa itu kalimat matematika? Ini kalimat matematika ini, ya. Nah, kemudian langkah ketiga, kerjakan dengan langkah-langkahnya, caranya, ya, sehingga ketemu jawaban yang benar. Dan cantumkan satuannya jika diperlukan. Contohnya ini ada satuan 180 liter. Nah, itu hasilnya juga harus ada satuannya liter. Oke. Tulislah kalimat jawabnya. Mana kalimat jawab nih? Jadi, nah itu kalimat jawab ya. Nah, baik, contoh. Sebuah bak mandi jika diisi penuh dapat memuat air sebanyak 180 liter. Jika untuk mengisinya digunakan ember, maka bak itu memerlukan 25 ember. Berapa liter isi 1 ember? Nah, diulang lagi supaya paham. Sebuah bak mandi jika diisi penuh dapat memuat air sebanyak 180 liter. Jika untuk mengisi digunakan ember, maka bak itu memerlukan 25 ember. Berapa liter isi 1 ember? Nah, jadi diketahui ada bak isinya 180 liter. Diisi dengan ember, ya. Lalu 1 ember itu, satu tangki besar tadi harus diisi 25 kalinya, ya, diisi dengan ember. Air di ember ini dituangkan ke dalam bak tadi, ya. Lalu berapa liter 1 ember itu? Nah, ini ditanyakan, ini diketahui. Nah, maka jawabnya 180 liter dibagi 25, hasilnya 7,2 liter. Ini disebut kalimat matematika, disingkat KM. Jadi isi air setiap 1 ember adalah 7,2 liter. Tuh, ya, jadi ember tadi setiap 1 ember, setiap embernya itu isi airnya 7,2 liter. Ini adalah kalimat jawab. Jelas? Oke, contoh yang kedua. Minyak dari sebuah botol besar dituang ke dalam botol kecil. Satu botol kecil berisi 3/15 botol besar. Berapa botol kecil yang dapat diisi penuh dengan minyak sebotol besar tersebut? Nah, jadi apa maksudnya? Ada satu botol besar tuh, dituanglah isinya minyak ke dalam botol-botol kecil. Satu botol kecil itu isinya ini, ya, 3/15 botol besar. Tuh. Berapa botol kecil yang dapat diisi penuh dengan minyak dari botol besar ini tadi? Ya, caranya satu, kan tadi ada sebuah, ada kata sebuah, berarti satu dibagi 3/15.
1. Ingat langkah kemarin bahwa pembagian dan perkalian harus dalam bentuk pecahan biasa. Nah ini 1 menjadi 1/1 dibagi 3/15 sama dengan 1/1 kali dibalik 15/3. 1 kali 15, 15. 1 kali 3, 3. 15 bagi 3, 5. Ya. Dah ketemu, ini kalimat matematikanya. Jawabnya, jadi botol kecil yang dapat diisi penuh dengan minyak ada 5 botol. Itu caranya ya. Baik, contoh berikutnya. 3. Seutas tali dipotong 1/3 bagiannya. Sisanya masih 18 meter. Berapa meter panjang tali mula-mula? Ya, mula-mula ditanyakan sebelum dipotong itu. Berapa panjang talinya? Caranya, panjang tali semuanya, panjang tali sisanya dibagi 1/3 sama dengan 18 kali dibalik 3/1. Iya, ingat, ini kan belum pecahan, Bu. Boleh diubah nih. Ya, 18/1. Oke, 18 kali 3, 54. 1 kali 1, 1. Jadi, panjang mula-mula 54. Jadi, panjang tali itu mula-mula adalah 54 meter. Nih, satuannya ditulis lagi ya. Baik, contoh keempat. Toko grosir kain mempunyai persediaan kain sebanyak 6,5 kodi. Kain tersebut akan disetorkan kepada beberapa pelanggannya. Setiap pelanggan mendapat 1/4 kodi. Berapa banyak pelanggan? Yang ditanyakan banyak pelanggan. Maka caranya adalah 6,5 kodi dibagi 1/4. Sama dengan, nah ingat, kalian boleh pilih cara mau jadikan pecahan biasa atau mau tetap dalam bentuk desimal, boleh. Ya, ini saya beri contoh dengan cara diubah dalam pecahan biasa semua. 6, 5/10 dibagi 1/4. 6 kali 10, 60, tambah 5, 65/10 kali 4/1 dibalik. Maka ketemu 65 kali 4, 260. 10 kali 1, 10. 260 dibagi 10. Ketemu 26. Coret nolnya. Habis. Ya kan? Tinggal 26. Baik. Jadi banyak pelanggan yang mendapat setoran kain ada 26 orang. Tuh, banyak pelanggan loh yang ditanyakan, pelanggan, bukan kodi kain. Jadi hati-hati, bukan kodi ya, tapi orang. Karena yang ditanyakan pelanggan. Baik, contoh yang kelima. PLN mempunyai persediaan kabel 8,5 gulung. Kabel itu akan dipasang di beberapa desa. Setiap desa membutuhkan 25% gulung kabel. Berapa desa yang dapat dipasang kabel itu? Caranya 1/2 dibagi 25%. Nah, ini Ibu buat dengan cara mengubah menjadi pecahan desimal. Ya, 8,5 itu 8,5 kan? 25% per 100, 0,25. Ya kan? 2 angka di belakang koma kan per 100. Jadi 8,5 kali 0 bagi 0,25. Ingat kemarin syaratnya bahwa pembagi harus bilangan bulat, maka dibuat bulat. 8,5 kali 100 dibagi 0,25 kali 100. Ya kan? Karena 2 angka di belakang koma. Ketemu 850
dibagi 25 sama dengan 34. Jadi desa yang dapat dipasang kabel ada 34 desa. Nah, itu. Baik anak-anak, itu tadi contoh-contoh soal cerita. Sekarang tugas kalian adalah untuk latihan persiapan PH minggu depan. Kerjakan soal dari buku paket matematika halaman 18. Nomor tidak semuanya, Ibu pilihkan yang gampang-gampang ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, dan 15. Jadi ada 10 soal latihan. Dikerjakan di buku latihan dengan cara KM, jadi seperti contoh tadi. Tidak usah dikirim. Ya, ini untuk latihan persiapan PH. Jelas? Nanti sore saya akan kirimkan kunci jawabnya, tapi bukan buat kalian, buat orang tua. Nanti orang tua akan ngecek pekerjaan kalian, benar tidak jawabnya, gitu ya. Oke, sampai jumpa anak-anak, selamat berproses belajar hari ini. Tuhan memberkati. Amin.